Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai analisis UMKM House of Belvadonna. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 dengan anggota yang pertama Naswa Violeta Bilkis, NPM akhir 117, lalu Vanessa Deva, NPM akhir 120, Eltisa Zulianti, NPM akhir 170, dan yang terakhir Aza Firdausil dengan NPM akhir 230. Usaha ini yaitu House of Belvadonna. Pemiliknya Bu Wardani yang beralamat di Jalan Raya Tegal Gondos 1111 RT 24 RW 6 Dusun Dawuhan Kecamatan Karangploso yang merupakan usaha perorangan atau UMKM berdiri pada 2008 dan berbidang permak dan juga menjahit baju. Berikut adalah transaksi keuangan House of Belvadonna di bulan Agustus. Yang pertama ada pembelian benang warna dan jarum jahit senilai 45.000, lalu ada jasa permak dari Ana 35.000, lalu ada pembelian minyak mesin jahit senilai 12.000. Selanjutnya terdapat 2 jasa permak, lalu ada pembayaran listrik senilai 70.000, lalu ada pendapatan jasa permak, lalu ada pembelian resleting senilai 20.000, jasa permak dari Bu Nani 30.000, Bu Titin 25.000, Kiki 20.000, lalu ada pembelian kain furing dan benang tambahan senilai 45.000, ada kain pelapis 35.000, lalu ada pendapatan permak dari Pipit 25, Roni 20.000, pembelian manekin senilai 50.000, lalu ada pendapatan dari Prita 35, Ira 25, dan juga Rara 25.000. Berikut adalah transaksi keuangan House of Belvadonna di bulan September, yaitu yang pertama di tanggal 1 September itu ada pembelian benang warna dan jarum jahit sebesar 45.000. Kemudian di tanggal 4 September ada jasa permak baju pelanggan Ana itu sebesar 35.000. Kemudian 5 September ada pembelian minyak mesin jahit sebesar 12.000. Kemudian di tanggal 6 September ada jasa permak resleting pelanggan Mina sebesar 25.000. Kemudian di tanggal 6 September ada transaksi jasa permak jeans pelanggan Bita sebesar 20.000. Kemudian di tanggal 8 September ada pembayaran listrik bulanan sebesar 70.000. Kemudian di tanggal 9 September ada jasa permak kebaya pelanggan Mimin sebesar 35.000. Kemudian di tanggal 10 September ada pembelian resleting sebesar 20.000. Kemudian di tanggal 11 ada jasa permak gamis pelanggan Budoni sebesar 30.000. Tanggal 14 ada 2 transaksi. Yang pertama ada jasa permak baju pelanggan Titin sebesar 25.000. Dan yang kedua ada jasa permak rok pelanggan Kiki sebesar 20.000. Kemudian di 15 September ada pembelian kain furing dan benang tambahan sebesar 45.000. Tanggal 20 September pembelian kain pelapis atau interlining sebesar 35.000. Di tanggal 21 September ada jasa permak baju pelanggan Pipit sebesar 25.000. Kemudian di tanggal 24 September ada jasa permak celandang pelanggan Roni sebesar 20.000. Kemudian di tanggal 25 September ada pembelian manekin sebesar 50.000. Di tanggal 26 ada jasa permak jaket pelanggan Prita sebesar 35.000. Di tanggal 28 September ada jasa permak baju pelanggan Ira sebesar 25.000. Dan yang terakhir ada di tanggal 30 September ada jasa permak celana pelanggan Rara sebesar 25.000. Selanjutnya itu ada transaksi keuangan House of Belvadonna di bulan Oktober, yaitu yang pertama di tanggal 1 Oktober itu ada pembelian benang, jarum, dan minyak mesin sebesar 55.000. Kemudian di 4 Oktober itu ada 2 transaksi, yaitu pendapatan jasa permak celana jeans pelanggan Angga sebesar 35.000 dan pendapatan jasa permak baju seragam pelanggan Bunur sebesar 25.000. Kemudian di tanggal 6 Oktober itu ada pendapatan jasa permak baju pelanggan Huda sebesar 25.000. Kemudian di tanggal 7 ada pendapatan jasa permak celana pelanggan Wahyu sebesar 30.000.
Kemudian di tanggal 8 itu ada 2 transaksi, yaitu pendapatan jasa permak kebaya pelanggan Nisa sebesar 30.000, serta pembayaran listrik bulanan sebesar 75.000. Kemudian di 9 Oktober itu ada pendapatan jasa permak jaket pelanggan Dani sebesar 35.000. Kemudian pendapatan jasa permak rok pelanggan Bu Ida sebesar 20.000. Kemudian pendapatan jasa permak baju pelanggan Bu Ira sebesar 25.000 di tanggal 11. Kemudian di tanggal 12 itu ada pendapatan jasa permak celana pelanggan Sinta sebesar 25.000. Kemudian di tanggal 14 Oktober itu ada 2 transaksi, yaitu pendapatan jasa permak celana pelanggan Bu Didi sebesar 25.000 dan pendapatan jasa permak baju Dr. Susan sebesar 30.000. Kemudian di tanggal 20 ada 2 transaksi juga, yaitu pendapatan jasa permak gamis pelanggan Bu Agus sebesar 30.000 dan pendapatan jasa permak baju pelanggan Salwa sebesar 25.000. Kemudian di tanggal 25 pendapatan jasa rok pelanggan Wanda sebesar 20.000. Kemudian di tanggal 26 itu ada 2 transaksi, yaitu pendapatan jasa permak celana pelanggan Alia sebesar 25.000 dan pendapatan jasa permak baju pelanggan Dinda sebesar 30.000. Kemudian pendapatan jasa permak jaket pelanggan Zahra itu sebesar 35.000 di tanggal 28 Oktober. Dan di tanggal 29 Oktober itu ada pendapatan jasa permak baju pelanggan Fitri sebesar 25.000 dan yang terakhir di tanggal 30 Oktober ada pendapatan jasa permak celana pelanggan Gilang sebesar 25.000. Baik, kita lanjut ke jurnal umum dari transaksi keuangan House of Belvadonna di bulan Agustus. Itu yang pertama itu ada pendapatan jasa permak rok Dr. Susan itu 30.000 dengan nama akunnya kas pada pendapatan jasa. Kemudian di tanggal 1 Agustus juga ada pendapatan jasa permak seragam Caca, nama akunnya kas pada pendapatan jasa sebesar 25.000. Kemudian di 5 Agustus ada pendapatan jasa permak resleting Bagas, itu kas pada pendapatan jasa sebesar 10.000. Kemudian ada pembayaran listrik bulanan di tanggal 8 Agustus, itu nama akunnya yaitu beban listrik pada kas dengan nominal 79.000. Kemudian ada pembayaran servis tahunan dengan beban servis pada kas sebesar 175.000. Kemudian ada pembelian benang, jarum, dan minyak mesin, itu perlengkapan usaha pada kas sebesar 55.000. Kemudian ada pendapatan jasa permak kemeja Aziza, kas pada pendapatan jasa sebesar 30.000. Kemudian ada pendapatan jasa permak potong celana Bobby, itu jurnalnya kas pada pendapatan jasa sebesar 17.000. Kemudian ada pendapatan jasa permak jaket Bu Widya dengan jurnal kas pada pendapatan jasa sebesar 20.000. Kemudian ada pendapatan jasa permak kemeja Andre dengan jurnal kas pada pendapatan jasa sebesar 38.000. Kemudian ada pendapatan jasa permak kerudung Aziza di kas pada pendapatan jasa sebesar 19.000. Kemudian pendapatan jasa permak resleting Iras di kas pada pendapatan jasa sebesar 20.000. Kemudian di pendapatan jasa permak kerudung Aziza itu kas pada pendapatan jasa sebesar 25.000. Kemudian pendapatan jasa permak jaket Selo kas pada pendapatan jasa sebesar 40.000. Kemudian ada pembelian kancing yaitu perlengkapan usaha pada kas sebesar 15.000. Kemudian terakhir yaitu pendapatan jasa permak pasang kancing Bu Ida, itu jurnalnya kas pada pendapatan jasa sebesar 20.000. Selanjutnya yaitu jurnal umum dari transaksi keuangan House of Belvadonna di bulan September, yaitu yang pertama di tanggal 1 September itu ada pembelian benang, jarum, dan minyak mesin dengan nama akunnya yaitu perlengkapan usaha pada kas sebesar 45.000. Kemudian ada pendapatan jasa permak celana jeans pelanggan Angga dengan jurnal kas pada pendapatan jasa sebesar 35.000. Kemudian pembelian minyak mesin jahit yaitu di perlengkapan usaha pada kas sebesar 12.000. Kemudian jasa permak resleting pelanggan Mina itu kas pada pendapatan jasa sebesar 25.000.
Kemudian ada jasa potong baju pelanggan Bita, kas pada pendapatan jasa sebesar 10.000. Kemudian ada pembayaran listrik bulanan, yaitu dengan akun beban listrik pada kas sebesar 70.000. Kemudian ada jasa permak kebaya pelanggan Mimin dengan jurnal kas pada pendapatan jasa sebesar 35.000. Kemudian ada pembelian resleting perlengkapan usaha pada kas sebesar 20.000. Kemudian jasa permak gamis pelanggan Budoni dengan jurnal kas pada pendapatan jasa sebesar 30.000. Kemudian jasa permak baju pelanggan Titin, kas pada pendapatan jasa sebesar 25.000. Kemudian ada jasa permak rok pelanggan Kiki dengan akun kas pada pendapatan jasa sebesar 20.000. Kemudian pembelian kain furing dan benang tambahan itu jurnalnya perlengkapan usaha pada kas sebesar 45.000. Kemudian ada jasa permak baju pelanggan Pipit, yaitu kas pada pendapatan jasa sebesar 25.000. Kemudian ada jasa permak celana pelanggan Roni, yaitu kas pada pendapatan jasa sebesar 20.000. Kemudian pembelian manekin itu dengan jurnal peralatan usaha pada kas sebesar 50.000. Kemudian ada jasa permak jaket pelanggan Prita dengan akun kas pada pendapatan jasa sebesar 35.000. Kemudian ada jasa permak baju pelanggan Ira dengan akun kas pada pendapatan jasa sebesar 25.000. Dan yang terakhir yaitu jasa permak celana pelanggan Rara dengan akun kas pada pendapatan jasa sebesar 25.000. Selanjutnya yaitu ada jurnal umum dari transaksi keuangan House of Belvadona di bulan Oktober. Yang pertama yaitu di tanggal 1 Oktober ada pembelian benang, jarum, dan minyak mesin. Jurnal umumnya yaitu perlengkapan usaha pada kas sebesar 55.000. Selanjutnya di tanggal 4 Oktober ada pendapatan jasa permak celana jeans. Jurnal umumnya yaitu kas pada pendapatan usaha sebesar 35.000. Di tanggal 4 Oktober ada pendapatan jasa permak baju seragam pelanggan. Jurnal umumnya yaitu kas pada pendapatan usaha sebesar 25.000. Di tanggal 6 Oktober ada pendapatan jasa permak baju pelanggan. Jurnal umumnya yaitu kas pada pendapatan usaha sebesar 25.000. Di tanggal 7 Oktober ada pendapatan jasa permak celana. Jurnal umumnya yaitu kas pada pendapatan usaha sebesar 30.000. Di tanggal 8 Oktober ada pendapatan jasa permak kebaya. Jurnal umumnya yaitu kas pada pendapatan usaha sebesar 30.000. Di tanggal 8 juga ada pembayaran listrik bulanan. Jurnal umumnya yaitu beban utilitas atau beban listrik, air, dan telepon pada kas sebesar 75.000. Selanjutnya di tanggal 9 Oktober ada pendapatan jasa permak jaket. Jurnal umumnya yaitu kas pada pendapatan usaha sebesar 35.000. Di tanggal 9 Oktober ada pendapatan jasa permak rok. Jurnal umumnya yaitu kas pada pendapatan usaha sebesar 20.000. Di tanggal 11 Oktober ada pendapatan jasa permak baju. Jurnal umumnya yaitu kas pada pendapatan usaha sebesar 25.000. Di tanggal 12 ada pendapatan jasa permak celana. Jurnal umumnya yaitu kas pada pendapatan usaha sebesar 25.000. Di tanggal 14 Oktober ada jasa permak celana. Jurnal umumnya yaitu kas pada pendapatan usaha sebesar 25.000. Di tanggal 14 Oktober ada pendapatan jasa permak baju. Jurnal umumnya yaitu kas pada pendapatan usaha sebesar 30.000. Di tanggal 20 Oktober ada pendapatan jasa permak gamis, yaitu jurnal umumnya yaitu kas pada pendapatan usaha sebesar 30.000. Di tanggal 20 Oktober ada pendapatan jasa permak baju pelanggan jurnal umumnya yaitu kas pada pendapatan usaha sebesar 25.000. Di tanggal 24 Oktober ada pendapatan jasa permak rok. Jurnal umumnya yaitu kas pada pendapatan usaha sebesar 20.000. Di tanggal 26 Oktober ada pendapatan jasa permak celana. Jurnal umumnya yaitu kas pada pendapatan usaha sebesar 25.000. Di tanggal 26 Oktober ada pendapatan jasa permak baju.
jurnal umumnya yaitu kas pada pendapatan usaha sebesar 30.000. Di tanggal 28 Oktober ada pendapatan jasa permak jaket. Jurnal umumnya yaitu kas pada pendapatan usaha sebesar 35.000. Di tanggal 29 Oktober ada pendapatan jasa permak baju. Jurnal umumnya yaitu kas pada pendapatan usaha sebesar 25.000. Dan di tanggal 30 Oktober ada pendapatan jasa permak celana. Jurnal umumnya yaitu kas pada pendapatan usaha sebesar 25.000. Nah, selanjutnya yaitu ada laba rugi di bulan Agustus. Ini didapat dari data Zahir, dari transaksi-transaksi sebelumnya yang sudah dimasukin ke Zahir. Nah, di bulan Agustus ada pendapatan sebesar 321, pengeluaran sebesar 254.000, keuntungannya ada 67.000. Selanjutnya yaitu ada neraca di bulan Agustus. Di sini itu ada kas minus sebesar 3.000 dan ada harta lain sebesar 70.000. Sehingga hartanya menjadi 67.000. Kewajiban 0 dan modal sebesar 67.000 rupiah. Selanjutnya adalah laba rugi di bulan September. Nah, di sini di bulan September ada pendapatan sebesar 275.000 dan pengeluaran sebesar 70.000, sehingga keuntungannya menjadi 205.000. Selanjutnya ada neraca House of Belvedona pada bulan September. Jadi gambar ini menampilkan laporan neraca bulan September 2025 dengan grafik yang terlihat bahwa total harta sebesar 205.000 yang terdiri dari kas 33.000, harta tetap lain 50.000 dan harta lain sebesar 122.000. Lalu kewajibannya 0 yang berarti tidak ada utang pada bulan ini. Lalu untuk modalnya 205.000 sama dengan total aset karena tidak ada kewajiban. Jadi struktur keuangan sangat sederhana, seluruh harta dibiayai oleh modal sendiri. Selanjutnya laba rugi House of Belvedona pada bulan Oktober 2025. Jadi pendapatannya sebesar 520.000, pengeluaran 75.000, laba bersihnya 445.000. Nah, grafik ini juga menunjukkan bahwa pendapatan utama sebesar 485.000, terdapat tambahan pendapatan kecil sebesar 35.000, dan labanya 445.000 yang menunjukkan usaha sangat menguntungkan untuk bulan ini. Lalu untuk bulan Oktober ini adalah bulan dengan profit tinggi karena pendapatan lebih besar dibandingkan dengan pengeluarannya. Nah, selanjutnya tuh neraca House of Belvedona pada bulan Oktober 2025. Jadi total hartanya tuh meningkat menjadi 455.000, naik dari bulan September, dan komposisi hartanya adalah kas sebesar 390.000, naik jauh dari 33.000, terus harta lain sebesar 55.000. Lalu untuk kewajiban tetapnya 0, artinya tidak ada utang lagi, dan modalnya sebesar 445.000, dan mencerminkan kenaikan aset bersumber dari laba bulan Oktober. Lalu pada bulan ini ada pertumbuhan besar di kas akibat laba bulan Oktober dan posisi keuangan masih ditopang sepenuhnya oleh modal tanpa kewajiban. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.